Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, A. Fadli. Di program Dialektik Channel. Kali ini, kami ingin menyampaikan suatu keresahan tentang bagaimana cara menghadapi orang yang pandai bersilat lidah alias manipulatif di dunia kerja. Materi ini akan disampaikan kembali oleh Profesor William Dadang, seorang ahli dan guru besar di bidang manajemen sumber daya manusia. Baik, sebelum kita menyaksikan pemaparan dari Profesor William Dadang, kami ingin menghimbau kepada pemirsa semua yang menyaksikan tayangan dari Dialektik Channel ini untuk mensubscribe, like, dan komen YouTube Dialektik Channel. Saya butuh untuk membeli beras. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan pemaparan dari Profesor William Dadang. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih A. Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya, William Dadang. Kali ini saya akan membahas materi menarik tentang cara menghadapi orang-orang manipulatif di dunia kerja. Sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Dialektik Channel ini, komentari, dan share ke tetangga dan saudara Anda di rumah. Baik, kita langsung ke pokok materi. Menghadapi orang yang suka bersilat lidah alias si pandai memutarbalikkan kata, manipulatif, atau licik dalam berargumentasi memang menantang. Berikut strategi praktis untuk menghadapinya dengan tenang dan efektif. Pertama, tetap tenang dan kendalikan emosi. Jangan terpancing. Reaksi emosional seperti marah atau frustrasi adalah yang mereka cari. Tarik napas dalam, beri jeda sebelum merespons. Selanjutnya, netralkan ekspresi. Tatap wajah mereka dengan tenang tanpa menunjukkan kekesalan. Sikap diam pun bisa jadi senjata. Kedua, fokus pada fakta dan data. Bawa bukti nyata, siapkan data, dokumen, atau catatan sebelumnya. Contoh, berdasarkan notulen rapat tanggal X, keputusannya adalah Y. Bisa kita lihat bersama, ajukan pertanyaan spesifik, paksa mereka menjawab langsung. Contoh, bisa dijelaskan langkah konkret apa yang akan diambil, apa sumber data yang Anda gunakan. Ketiga, gunakan teknik mengulang dan klarifikasi. Ulangi pernyataan mereka. Pastikan tidak ada distorsi. Jadi maksud Anda adalah ulangi poin mereka. Misalnya, apakah saya memahami dengan benar? Selanjutnya, minta penjelasan detil. Contohnya, tolong Pak, apa bisa diperjelas hubungan antara A dan B? Ini memaksa mereka bertanggung jawab atas omongannya. Keempat, batasi ruang gerak argumen mereka. Jangan sampai melantur. Jika mereka mengalihkan topik, katakan, itu menarik, tapi mari kita selesaikan dulu poin A. Kita berhak menolak asumsi yang tidak jelas. Contohnya, maaf sebelum melanjutkan, apa dasar asumsi Anda? Kelima, gunakan logika sederhana. Bongkar kontradiksi, catat pernyataan mereka yang saling bertentangan. Misalnya, Anda menegur atau menegaskan kembali dengan kalimat tanya, seperti berikut. Kemarin Anda menyatakan X, tapi kenapa kok hari ini menjadi Y? Apakah ada perubahan kebijakan? Ajukan skenario seperti, bagaimana jika... Contohnya, jika semua orang melakukan seperti yang Anda sarankan, apa konsekuensinya? Keenam, hindari perdebatan yang tidak penting. Misalnya, kita berpura-pura mengakui tanpa setuju. Contoh kalimatnya seperti berikut. Anda berhak berpendapat, tapi data kami menunjukkan hal berbeda. Selanjutnya, bersikaplah dengan tetap sopan, tapi tegas. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Saya menghargai usaha Anda, tapi mari kita fokus pada solusi. Ketujuh, siapkan bukti dokumentasi dan saksi. Catat setiap interaksi, misalnya seperti bukti email, pesan, atau rekaman. Bukti yang bersifat legal. Contoh argumen Anda seperti berikut. Bisa kita konfirmasi via email untuk menghindari miskomunikasi. Selanjutnya, hadirkan saksi netral. Terutama dalam rapat resmi atau negosiasi penting. Kedelapan,
Kenali kapan harus berhenti. Misalnya, jika diskusi berputar-putar tanpa hasil, Anda berhak mengatakan kalimat seperti berikut. Sepertinya kita perlu waktu pendinginan suasana. Mari kita lanjutkan besok dengan data yang lebih lengkap. Selanjutnya, lindungi diri. Maksud lindungi diri adalah jika mereka melecehkan atau melanggar etika, tinggalkan situasi tersebut dan segeralah laporkan ke atasan atau HRD Anda. Kesembilan, latih mental dan skill komunikasi. Misalnya, belajar retorika dasar, contohnya. Pahami trik manipulasi umum seperti straw man atau ad hominem. Selanjutnya, ketika Anda ada di posisi saat menyudutkan, berbicaralah dengan kalimat seperti berikut. Ini bukan tentang saya atau Anda, tapi tentang solusi terbaik untuk masalah ini. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut, kunci utamanya ketika Anda terus-terusan berhadapan dengan orang manipulatif adalah bahwa orang seperti itu akan mengandalkan kelemahan lawan bicara. Dengan sikap Anda yang tetap rasional, berpegang pada fakta, dan komunikasi terstruktur, Anda akan mengurangi kekuatan manipulasi mereka. Bukan tentang menang debat, tapi menjaga integritas dan tujuan diskusi. Baik, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan tentang tips dan trik menghadapi orang yang manipulatif di tempat kerja. Jangan lupa untuk mensubscribe Dialektik Channel, komentari, dan share ke keluarga, teman, ataupun tetangga Anda. Saya undur diri. Kita kembali ke AA Fadli. Silahkan, A. Baik, terima kasih Profesor. Demikian pemaparan materi yang sudah disampaikan Profesor William Dadang tentang cara menghadapi orang yang pandai bersilat lidah alias manipulatif di dunia kerja. Pertama, tetap tenang dan kendalikan emosi. Kedua, fokus pada fakta dan data. Ketiga, gunakan teknik mengulang dan klarifikasi. Keempat, batasi ruang gerak argumen mereka. Kelima, gunakan logika sederhana. Keenam, hindari perdebatan yang tidak penting. Ketujuh, siapkan bukti dokumentasi dan saksi. Kedelapan, kenali kapan harus berhenti. Kesembilan, latih mental dan skill komunikasi. Di dalam syair Rusia juga disebutkan sebagai berikut. Пусть никто из вас не осуждает и не распускает слухи о других. Ведь клевета и предвзятость подобны поеданию мертвой плоти. Yang artinya sebagai berikut. Jangan biarkan salah satu dari kalian saling menghakimi dan menyebarkan fitnah dan prasangka tentang orang lain, karena fitnah dan prasangka serupa dengan memakan daging bangkai. Demikian episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe Dialektik Channel, like dan komentari, serta share ke keluarga dan tetangga kalian. Saya butuh uang untuk membeli beras dan lauk pauk. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.